Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah kalian berlibur, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran matematika di semester 2. Dan untuk semester 2 itu ada 6 KD. Dan kita mulai dengan bab yang ke-6, yaitu tentang teorema Pitagoras. Untuk kompetensi dasarnya di sini kalian bisa baca sendiri ya. Ada 2, yaitu untuk pengetahuan dan untuk keterampilan. 3.6 untuk pengetahuan dan 4.6 untuk keterampilan. Untuk poin yang pertama yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Kalian perhatikan di sini ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama ini adalah persegi, di mana di dalamnya ada sebuah persegi yang panjang sisinya C dan ada 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen atau yang sama. Di sini sisi siku-sikunya A dan B. Jadi ada 4 buah segitiga siku-siku. Gambar yang kedua juga di sini ada 4 buah segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya A dan B. Kemudian ada 2 buah persegi. Yang pertama persegi yang kecil yang panjang sisinya A, yaitu dari segitiga siku-siku alasnya ya. Dan yang panjang sisinya B, yaitu dari segitiga siku-siku untuk tingginya. Ini. Kemudian gambar yang C di sini kalian perhatikan ada sebuah segitiga siku-siku di tengahnya yang sisinya A, B dan C. A, B adalah sisi siku-siku dan C untuk sisi miring. Kalian perhatikan di sini dibentuk 3 buah persegi di mana masing-masing panjang sisi perseginya yaitu A, B dan C. Itu ya, perhatikan. Nah, berdasarkan gambar ini kita harus membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Dari gambar 6.4 bagian 1, persegi yang panjang sisinya A ditambah B yang besarnya itu ya, maka luas daerah dari persegi tersebut adalah A ditambah B dikuadratkan. Kenapa? Karena luas persegi itu adalah S kuadrat. Jadi kalau S-nya adalah A tambah B, maka luasnya A tambah B dikuadratkan. Hasilnya sesuai dengan yang sudah kalian pelajari di operasi aljabar, ini tentang pengkuadratan. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sedangkan luas setiap segitiga adalah setengah AB. Nah, di sana segitiganya ada 4, berarti 4 kali setengah AB. Ya, jumlah luas keempat segitiga itu sama dengan 4 kali setengah AB. 4 kali setengah berarti 2, berarti 2 AB. Maka luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Yaitu dari luas segitiga. Ya, 4 luas segitiga. Sehingga hasilnya ini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB sama dengan 2AB dikurangi 2AB-nya berarti 0. Berarti sisanya A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan luas persegi pada sisi hipotenusa yang di dalamnya itu ya, yang sisinya adalah C, maka C kali C sama dengan C kuadrat. Sehingga
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat dari hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Di sini Ibu buatkan segitiga siku-sikunya dan Ibu tuliskan untuk rumus teorema Pitagoras. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini boleh dibalik menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, A dan B itu adalah sisi siku-siku, ya. Sedangkan C adalah sisi miring, atau sisi miring selalu sisi yang paling panjang. Kalau kita balikan atau kalau kita mencari A, itu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan kalau kita mencari B, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan ingat, teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kita ke contoh soalnya ya, anak-anakku. Contoh yang pertama, tentukan panjang hipotenusa. Hipotenusa itu apa? Sisi miring, sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku. Dari segitiga di samping, lihat di sini ada 3, 4 cm di sini yang harus kita cari nantinya, ya. Jawab A-nya 3, B-nya 4. Kita tuliskan rumusnya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Masukkan A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, sehingga 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat berarti 9, yaitu 3 kali 3. 4 kuadrat 16, 4 kali 4 sama dengan C kuadrat. Maka 25 sama dengan C kuadrat, sehingga C-nya sama dengan akar dari 25, yaitu C-nya sama dengan 5. Jadi panjang hipotenusanya adalah 5 cm. Yang kedua, tentukan panjang A dari segitiga di samping. A-nya ini merupakan salah satu sisi siku-siku. Ya, lihat gambarnya, merupakan salah satu dari sisi siku-sikunya. Kita tuliskan, Ibu membuatnya dengan rumus yang pertama saja, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sini B-nya sama dengan 5 dan C-nya sama dengan 13, yaitu sisi miring, ya. Nah, kita masukkan A kuadrat yang akan kita cari ditambah B-nya adalah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. A kuadrat ditambah 25, yaitu dari 5 kali 5, ya, dari 5 kuadrat sama dengan 169, yaitu dari 13 kali 13, sehingga A kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25, maka A kuadrat sama dengan 144, dan A-nya akar dari 144 yaitu 12. Jadi panjang A sama dengan 12 cm. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada sebuah trapesium ABCD. Ya, trapesiumnya adalah trapesium siku-siku. Tentukan panjang BC. Nah, di sini Ibu gambarkan lagi trapesium ABCD-nya dan dibuat garis bantu CE, sehingga akan terbentuk segitiga siku-siku BCE. Nah, nanti untuk mencari panjang BC kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Dan untuk panjang AE ini pasti sama dengan CD, karena AECD adalah sebuah persegi. AE-nya berarti 25 cm. Sedangkan CE sama dengan panjang AD, yaitu 15 cm. Nah, sekarang yang jadi masalah berapa panjang BE? Berarti panjang BE adalah AB dikurangi AE. AB-nya 33, AE-nya yaitu 25. 33 dikurangi 25 yaitu 8, ya, 8 cm.
Kemudian perhatikan segitiga siku-siku BCE. Di sini siku-sikunya ada di titik E. Nah, berarti hipotenusanya atau sisi miringnya adalah BC. Sisi siku-sikunya BE dan CE. Berarti kalau kita buat rumusnya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C-nya yaitu BC, BC kuadrat. Kemudian A-nya yaitu boleh CE dulu, boleh BE dulu. Ini boleh yang mana saja dulu sebenarnya. Jadi CE kuadrat ditambah BE kuadrat. BC kuadrat sama dengan CE-nya berapa tadi yang sudah kita cari? Ya, CE-nya adalah sama dengan AD yaitu 15 kuadrat. Dan BE-nya yang tadi kita cari juga, BE adalah AB dikurangi AE yaitu 8 kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 225 yaitu dari 15 kali 15 ditambah 64 yaitu dari 8 kali 8 sama dengan 289. Sehingga BC sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Jadi panjang BC sama dengan 17 cm. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi ingat ya, dalam masa pandemi ini kalian tidak keluar kalau tidak terlalu penting, dan kerjakan tugasnya dengan baik, jangan ditumpuk kayak semester yang pertama. Jadi akhirnya kalian mendapatkan nilai yang kurang baik. Sampai di sini, sehat selalu anak-anakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.